Inilah kekuatan jihad Islam Palestina. Pejuang Palestina yang sangat ditakuti tentara Israel mempunyai fakta mengejutkan. نكشف عما سمحت قيادة سرايا القدس بنشره وهي مسيرة جنين التي تعمل الآن بفضل الله. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Duduk di gedung bekas luka peluru kota Jenin, dua pejuang jihad Islam, sebuah kelompok pejuang Palestina yang didanai oleh Iran, merayakan apa yang mereka katakan sebagai kemenangan bagi Palestina atas operasi terbesar Israel di tepi barat dan beberapa dekade. Para komandan Israel mengatakan serangan 2 hari di Jenin bulan lalu berhasil menyita senjata dan juga menghancurkan infrastruktur yang digunakan oleh para pejuang yang didanai oleh Iran itu. Kelompok jihad Islam Palestina menggunakan kamp pengungsi yang padat di mana ribuan orang tinggal di area seluas kurang dari setengah kilometer persegi sebagai serangan dasar untuk menyerang dan juga menghabisi Israel. Penasihat Keamanan Nasional Israel Shafi Hanegbi mengatakan, sebelumnya pada 7 Agustus lalu bahwa Iran mencoba untuk mengikat leher kami melalui kelompok-kelompok pejuang Palestina seperti Jihad Islam dan juga Hamas di tepi barat dan wakilnya Hizbullah di negara tetangga Lebanon. Fakta yang mengejutkan, mereka atau jihad Islam tidak berjuang untuk Iran. Sementara pada pejuang tidak merahasiakan fakta bahwa uang berasal dari Iran. Bagi mereka, pertempuran itu bersifat lokal, dipicu oleh kemarahan atas pendudukan Israel. Mereka tidak menunjukkan minat pada masalah geopolitik yang lebih luas. Menurut puluhan percakapan dengan para pejuang dan juga simpatisan di Jenin. Kami adalah putra Jenin, kata salah satu pejuang jihad Islam yang mengidentifikasi dirinya sebagai Abu Salah dilansir Reuters. Pria kurus berjanggut berusia 36 tahun itu mengenakan perlengkapan atletik hitam dan juga sepatu kets. Dia mengatakan para petarung merasa mereka tidak punya pilihan lain. Kami dikepung dan dikepung. Kami tidak punya pilihan selain berperang. Benar bahwa jihad Islam adalah faksi utama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa kita adalah anak-anak Jenin, katanya dilansir Reuters. Pejabat Israel berulang kali menuduh Iran mendanai kelompok militan di tepi barat sebagai salah satu elemen dalam kampanye multi-cabang yang mencakup serangan terhadap Israel di luar negeri, pendanaan untuk Hizbullah dan juga program untuk membangun senjata nuklir. Banyak orang Palestina melihat tuduhan itu sebagai cara untuk mengalihkan fokus pada pendudukan Israel di tepi barat dan juga perluasan pembangunan pemukiman yang dianggap ilegal oleh sebagian besar dunia, terutama sejak pemilihan pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mereka bersumpah menghancurkan Israel. Jihad Islam adalah faksi Palestina yang bersumpah untuk menghancurkan Israel dan menggantinya dengan negara Islam. Tujuan kami dekat dengan jihad Islam, tapi motivasinya dari Jenin, kata pejuang itu. Selama lebih dari setahun setelah terjadi kekacauan di tepi barat, sebuah wilayah berbentuk ginjal dengan panjang sekitar 100 km dan lebar 50 km yang telah menjadi jantung konflik Israel-Palestina sejak direbut oleh Israel pada Perang Timur Tengah 1967. Ratusan warga Palestina, sebagian besar pejuang tetapi banyak juga warga sipil, telah tewas dalam serangan Israel sejak gelombang kekerasan terbaru meletus pada awal tahun 2022. Pada periode yang sama, puluhan warga Israel tewas dan juga
ditembak, ditikam, atau serangan menabrak mobil orang Palestina. Jenin, pusat tradisional perlawanan Palestina terhadap Israel, telah menyediakan arena subur bagi kepentingan pejabat keamanan Iran, pemodal bayangan, dan faksi Palestina yang bersaing untuk bertemu. Secara nominal di bawah kendali otoritas Palestina, badan yang didirikan sekitar 30 tahun lalu itu, di bawah perjanjian damai Oslo, Jenin adalah ruang yang semakin tanpa hukum di mana pejabat pemerintah Palestina duduk di belakang tembok tinggi kompleks gubernur, tidak dapat melakukan lebih dari sekedar memprotes serangan Israel. Ini adalah wilayah tanpa pemerintahan, kata Mahmud Al-Shadi, Direktur Bulan Sabit Merah Palestina di Jenin yang telah bekerja di sana selama 10 tahun. Menurut militer Israel, sekitar 25% keluarga di sana berafiliasi dengan Jihad Islam yang menerima sekitar 90% pendanaannya berasal dari Iran, berjumlah beberapa puluh juta dolar setahun, kata seorang pejabat Israel. Banyak penyerang Palestina yang telah menghabisi warga Israel di Israel dan tepi barat berasal dari daerah tersebut. Iran tak bisa mengendalikan Jihad Islam. Tamir Haiman, Direktur Pelaksana Institut Studi Keamanan Nasional Israel di Tel Aviv dan mantan Kepala Direktorat Intelijen Militer Israel, mengatakan Iran tidak dapat melakukan banyak kontrol langsung atas apa yang terjadi pada uangnya. Iran menghabiskan banyak uang di tepi barat tetapi mereka tidak dapat menargetkannya dengan tepat atau mendapatkan operasi teror untuk melakukan apa yang mereka inginkan sehingga sedikit untung-untungan, katanya. Mereka mengirim uang dengan mendorong penyeludup dan juga penyelundupan melalui geng kriminal atau apapun dan harus berharap bahwa jumlah yang cukup besar akan sampai ke Camp Jenin dan tempat lain untuk membuat perbedaan. Ditanya apakah Iran melatih dan memberikan dukungan keuangan dan lainnya untuk Jihad Islam, misi Iran untuk PBB di New York mengatakan dalam sebuah email, bantuan kami untuk kelompok perlawanan Palestina diberikan atas permintaan mereka. Ini adalah kewajiban internasional semua negara untuk memperdayakan dan membela kelompok-kelompok ini melawan pendudukan dan melawan pasukan pendudukan Israel.